di awal. Kemudian dengan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Silakan buka RPP kita, RPP terpadu. Sudah ada kan? Sudah. Lanjut. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi topik pembelajaran. Tema adalah inti persoalan yang memayungi semua indikator yang ada dalam RPP kita. Bahwa satu tema itu harus terkait dengan matematik, terkait dengan indikator biologi, terkait dengan indikator bahasa, bahwa semua itu di bawah payung tema. Jelas? Sedangkan topik adalah pokok pembicaraan. Begitu. Cukup jelas? Oke. Terima kasih. Saya persilakan kelompok B yang tampil. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok B. Nama saya TRF ini. Hasil kerja kami dari kelompok B. Pertama, pelaksanaan pembelajaran pemetaan standar kompetensi indikator tema, identifikasi dan analisis. Yang ketiga, tahap kegiatan. Pertama, kegiatan awal, menciptakan suasana awal pembelajaran. Kedua, kegiatan inti, bertujuan untuk pengembangan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Yang ketiga, kegiatan akhir, menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran tematik. 1. Memusatkan perhatian pada suatu tema. 2. Mengembangkan kompetensi. 3. Memberi pemahaman materi. Dan 4. Mengajikan bahan efektif. Dan selanjutnya manfaat tematik. Nah, manfaatnya 1. Menghilangkan tumpang tindih. 2. Memahami mata pelajaran. 3. Bentar Pak, tumpang tindih apa? Tumpang tindih bahan ajar ya. Ya, yang kedua menghilangkan tumpang tindih bahan ajar. 2. Memahami mata pelajaran. 3. Pembelajaran menjadi utuh oleh peserta didik. Yang terakhir, penguasaan konsep semakin baik. Sebelum saya akhiri, mungkin Ibu ada kritikan yang kurang jelas, silakan. Aliran konstruktif. Apa itu? Satu persatu. Di sini adalah sangat pelaksanaan matematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Pertama, aliran progresisme. Aliran itu adalah aliran kreatif kegiatan Siana. Yang kedua, aliran konstruktivisme. Aliran itu aliran untuk pengalaman langsung visual. Yang ketiga, aliran humanisme. Melihat motivasi yang dimiliki oleh Siana. Ada lain, Bu? Pak, Iya. saya mau tanya bagaimana peserta didik dapat memahami hubungan yang bermakna antar mata pelajaran? Oh iya, ya bagus. Ya, coba ulangi, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana peserta didik atau murid dapat memahami hubungan yang bermakna antar mata pelajaran? Antar mata pelajaran, karena kan kita kalau sekali ngajar kan dapat hubungan langsung sama mata pelajaran. Bagaimana peserta didik dapat memahami? Saya dapat memahami satu plan itu. Itu menurut saya kan itu tergantung pada gurunya. Misalnya gurunya pandai mendidik anaknya dengan cara satu tema, itu mungkin anak itu mudah dipahaminya. Caranya gimana? Caranya. Cara. Jangan semua dengan saya. Caranya mungkin anak itu kurang Antar mata pelajaran gitu. antar mata pelajaran. Peserta didik kan? Antar mata pelajaran ya. Coba ulangi dulu. Ulangi lagi. Kalau enggak mungkin ada kawan saya yang mau jawab pertanyaan Ibu. Assalamualaikum
silakan kasih.